Persatuan Oligarki Jokowi Dodo. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Kawan-kawan guru perjuangan, belakangan ini, hari-hari ini kita dipertontonkan oleh kelakuan bejat dari para elit politik, termasuk anggota dewan yang mencoba mengangkangi konstitusi kita. Apakah perjuangan kita akan berhenti ketika anggota dewan membatalkan revisi undang-undang pilkada? Apakah perjuangan kita berhenti ketika pembatalan undang-undang pilkada? Perjuangan kita kawan-kawan semua masih terus akan kita lakukan. Orator seluruh Indonesia sudah mengatakan bahwa tugas mengawal konstitusi, tugas mengawal demokrasi kedepannya masih begitu banyak. Masih banyak RUU yang sampai hari ini belum diloloskan oleh anggota dewan. Kawan-kawan masih ingat RUU pekerja rumah tangga? Ada yang tahu RUU rumah tangga? Kawan-kawan, RUU pekerja rumah tangga sudah 20 tahun diperjuangkan oleh kawan-kawan. Sampai hari ini RUU tersebut belum bisa disahkan oleh anggota dewan. Kawan-kawan tahu yang namanya RUU perlindungan masyarakat adat? RUU perlindungan masyarakat adat sudah belasan tahun diperjuangkan, tapi sampai hari ini belum bisa disahkan oleh anggota-anggota dewan yang rakus, yang korup, yang bejat di dalam sana. Sementara undang-undang TNI Polri, undang-undang KPK, undang-undang Omnibus Law dengan cepat dalam hitungan waktu, hitungan hari mereka bisa sahkan, mereka bisa lakukan pengesahan. Apakah ini membuktikan bahwa anggota dewan berpihak kepada rakyat? Apakah anggota dewan berpihak kepada rakyat? Apakah anggota dewan tidak bersalah berpihak kepada rakyat? Tentunya tidak, kawan-kawan semua. Mereka hanya berpihak pada kepentingan oligarki semata. Mereka hanya berpihak pada kepentingan kaum muda semata. Mereka berpihak pada kepentingan kapitalisme semata. Kita sama-sama tahu bahwa undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law yang disahkan 2023 tahun kemarin, bagaimana itu membuat nasib kaum buruh semakin menderita. Kawan-kawan masyarakat adat yang ada di Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan di daerah-daerah lainnya keadaan dirampas akibat dari undang-undang Cipta Kerja. Bagaimana nasib buruh tahun lalu yang upahnya adalah Ming Bartuk. Ya, kayak spesial official Ming Bartuk yuk. Enggak, dibalik dong. Takut banget nanti dikunci lagi, Pak. Iya. sebesar 25%. Ya, kasih. Bayangkan saja kawan-kawan, upah naiknya 1%, sementara undang merah memungut uang sebesar 2,5%. Apakah itu adil? Apakah itu adil? Tentunya tidak, kawan-kawan semua. Oleh karenanya, persatuan buruh, petani, mahasiswa, pelajar, kaum muda akan terus kita kuatkan, harus kita kerja ke dalam jalannya. Karena hanya dengan persatuanlah kemenangan bisa kita capai. Karena dengan persatuanlah elit-elit politik, kaum oligarki, pemilik modal, hanya itu yang bisa kita lakukan. Hidup rakyat, persatuan. Buruh tani mahasiswa pelajar. Buruh tani mahasiswa. Buruh tani mahasiswa pelajar. Baik kawan-kawan semua, kaum buruh akan terus bermain dengan kawan-kawan kaum muda, dengan kawan-kawan pelajar dan kawan-kawan mahasiswa. Beberapa bulan ke depannya kita pastikan
beberapa bulan ke depannya kita pastikan kaum buruh akan melakukan aksi-aksi massa di kawasan industri. Bulan September, Oktober nanti kita kaum buruh akan melakukan perlawanan yang hebat terhadap kenaikan upah. Kita pastikan kawasan-kawasan industri, kita pastikan pabrik-pabrik akan lumpuh total dari tekanan kaum buruh. Kita pastikan kaum buruh akan juga terus mengawal tegaknya demokrasi di negara kita. Kaum buruh akan kita pastikan akan menjadi bagian dari perjuangan kaum muda. Kaum buruh akan kita pastikan akan bergandengan tangan dengan kawan-kawan kaum muda, dengan kawan-kawan mahasiswa, dengan kawan-kawan pelajar. Karena kita senasib seperangkuman. Hidup rakyat, hidup rakyat. Terima kasih kawan-kawanku semua. Perjuangan masih panjang. Nafas kita, tenaga kita harus kita atur sedemikian rupa sehingga aksi kita ke depannya akan terus kita gelorakan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Ini kita berada di sini bukan karena tidak ada apa-apa, tetapi karena Raja Jawa yang berada di sana-sana sedang mengocok-kocok DPR yang berada di dalam. Hari ini kita nyatakan bahwasanya negara ini bukan lagi negara demokrasi, tetapi sudah menjadi negara monarki. Maka tidak kawan-kawan, negara ini sudah menjadi negara yang monarki karena kekuasaan Jokowi hari ini akan menjadi terus absolut. Bahkan saya yakin cucunya yang berada di Solo sana sudah diatur masa depannya untuk menjadi presiden. Betul tidak kawan-kawan? Kita sebagai rakyat, kita sebagai anak gerakan yang sangat sulit untuk masuk ke dalam parlementer karena orang tua kita adalah orang tua yang bekerja, bukan presiden. Tetapi dengan enaknya anak presiden yang berada di sana nanti yang akan dilantik pada bulan Oktober nanti, itu saya yakin karena anak presiden tersebut akan meneruskan mandat dari bapaknya untuk terus mengabadikan kekuasaannya. Betul tidak kawan-kawan? Kita bentuk kekuatan yang solid, kita bangun persatuan dan kita rebut kekuasaan hari ini. Bahwasanya saya yakin biarkan langit hari ini yang menjadi saksi dan bumi yang kita punya menjadi bukti bahwasanya api pergerakan rakyat tidak akan pernah padam. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Saya yakinkan kawan-kawan yang hadir hari ini di sini itu hatinya tergugah dan memang bergerak dari atas dasar nurani. Tetapi media-media pemerintah dan legislatif di sana mengatakan bahwasanya gerakan mahasiswa hari ini adalah gerakan yang ditunggangi. Kita buktikan hari ini bahwasanya gerakan mahasiswa Indonesia adalah gerakan yang konkret, gerakan yang solid, dan kita siap menggebrek siapapun bagi seluruh lembaga yang mampu dan mau mengajak-ajak MK sepakat. Kita akan turun ke jalan lagi membawa gelombang massa yang lebih besar ketika konstitusi Indonesia dihierarki sepakat. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Ya, salam dari saya, merdeka! Oke, tadi hidup buruh, hidup buruh, hidup tani, hidup nelayan, hidup kaum miskin kota, hidup perempuan yang melawan, hidup rakyat Indonesia yang ditindas, hidup rakyat West Papua yang ditindas, hidup rakyat West Papua yang ditindas. Oke kawan-kawan, perkenalkan saya Gino dari Aliansi Mahasiswa Papua akan menyampaikan orasi politik. Hari ini kami bersama dibawahi front pergerakan untuk demokrasi rakyat kembali turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi. Walaupun kemarin DPR telah ketok palu untuk mengesahkan undang-undang RUU Pemilu, namun ketukan palu itu menjadi ketukan palu semu yang hanya untuk memadamkan emosi rakyat. Namun kita tidak dapat menjamin ke depannya bakal oligarki akan kembali memperkosa konstitusi
diskusi ini kawan-kawan. Ketok Palu yang kemarin diketok oleh DPR tidak dapat menjamin masa depan rakyat selama oligarki masih berkuasa. Oligarki yang memegang kekuasaan, maka ke depan berbagai macam kebijakan yang memihak kepada para kapitalis akan terus disandar kawan-kawan. Hari ini juga kita dikumpulkan karena ada sebuah hashtag Indonesia Darurat Demokrasi. Kawan-kawan tahu tidak, rakyat Papua setiap hari hidup di bawah kedaruratan demokrasi tersebut kawan-kawan. Kawan-kawan tahu tidak bahwa rakyat Papua setiap hari hidup di bawah ketakutan moncong-moncong senjata TNI Polri kawan-kawan. Rakyat Papua ditembak di atas tanahnya sendiri. Masyarakat adat Papua tanah-tanahnya kemudian dirampas demi kepentingan oligarki yang berkuasa kawan-kawan. Rakyat di Merauke tanahnya dirampas, itu 2 kali lipat Jakarta kawan-kawan. Coba bayangkan, 2 kali lipat Jakarta tanahnya dibawa demi kepentingan eksploitasi dan keuntungan elit-elit borjuis oligarki kawan-kawan. Apakah rakyat Papua diuntungkan? Apakah rakyat Indonesia diuntungkan? Terus siapa yang diuntungkan kawan-kawan? Siapa yang diuntungkan kawan-kawan? Oligarki yang diuntungkan kawan-kawan dari segala bentuk eksploitasi yang dilakukan. Tidak hanya di Papua kawan-kawan, tetapi bagaimana kita lihat ekspansi perusahaan-perusahaan yang secara masif didatangkan oleh Jokowi kawan-kawan. Jokowi buka tangan kepada para investor asing. Jokowi buka tangan, silakan datang, silakan datang. Apa yang dia gadaikan kawan-kawan? Yang dia gadaikan adalah tanah masyarakat adat dan juga tenaga kerja para buruh kawan-kawan. Kami hari ini juga rakyat Papua selain kebijakan-kebijakan di Jakarta yang disahkan berhubungan dengan RUU Pemilu kawan-kawan, di Papua juga kebijakan yang sepihak disahkan oleh Jakarta seperti kebijakan undang-undang otonomi khusus jilid 2 yang disahkan, proyek strategis nasional yang dipaksakan dijalankan oleh si Bahlil atau si Bahlul itu kawan-kawan. Rencana-rencana pembangunan proyek strategis nasional yang direncanakan akan dibangun di Merauke, di Sorong, juga di Kepala Burung di Papua kawan-kawan. Itu semua demi kepentingan oligarki kawan-kawan. Maka dari itu, hari ini juga kami mau menyampaikan bahwa saya di sini juga sebagai dari aliansi mahasiswa Papua, tetapi juga mewakili seluruh keluh kesah rakyat bangsa West Papua kawan-kawan. Saya ada di sini mewakili seluruh derita penindasan rakyat bangsa West Papua kawan-kawan. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan bahwa perjuangan rakyat Papua adalah bersamaan dengan perjuangan kawan-kawan Indonesia. Kita tidak boleh membeda-bedakan isu kawan-kawan. Isu yang diperjuangkan rakyat Papua adalah isu yang sama yang diperjuangkan oleh kawan-kawan Indonesia. Kenapa demikian? Militer yang hari ini membunuhi rakyat Papua, militer itu juga yang hari ini membunuhi dan menangkap kawan-kawan kami kawan-kawan. Militer yang hari ini mengkriminalisasi gerakan rakyat di Papua, militer itu juga yang hari ini kemarin telah menangkap kawan-kawan kami dalam aksi demonstrasi yang kami lakukan kemarin kawan-kawan. Artinya apa? Militer adalah musuh kami bersama kawan-kawan, dan juga oligarki adalah musuh kami bersama kawan-kawan. Jadi kami akan terus bersama dengan kawan-kawan berjuang bersama demi menumpangkan sistem yang menindas dan membangun sistem yang memihak kepada rakyat kecil kawan-kawan. Kawan-kawan, saya punya yel-yel. Kalau saya bilang rakyat bersatu, kawan-kawan bilang tak bisa dikalahkan. Bisa kawan-kawan? Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Ya, satu-satunya kekuatan yang dimiliki oleh gerakan adalah persatuan rakyat kawan-kawan. Itu satu-satunya kekuatan yang kami miliki. Oleh karena itu seluruh elemen gerakan masyarakat yang ada jangan pernah pamrih membatasi diri, tetapi kami harus melebur menjadi satu kekuatan gerakan rakyat untuk menumpangkan
kawan-kawan. Oke kawan-kawan, terakhir angkat tangan kiri semua kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Hidup buruh. Hidup tani. Hidup nelayan. Hidup kaum miskin kota. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat West Papua. Hidup rakyat West Papua. 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 Terima kasih kawan-kawan. Wah. Selamat sore semuanya. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Job dari Himpunan Mahasiswa dari Institut Pariwisata Trisakti. Masih semangat teman-teman? Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Baik teman-teman, ketika hari ini kita berbicara tentang regulasi dan hukum di negara kita yaitu Indonesia, apakah menurut teman-teman regulasi dan hukum di negara kita mengalami krisis apa tidak? Mengalami krisis apa tidak teman-teman? Krisis. Maka dari itu, ketika wisatawan mengetahui dan melihat bahwa sebuah negara sedang mengalami krisis regulasi dan hukum, bahkan sering sekali krisis regulasi dan hukumnya, maka minat dari wisatawan untuk ke negara kita, untuk mengunjungi negara kita sangat berkurang. Sangat teman-teman. Bahkan devisa juga menurun. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Lawan. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Mari sekarang saya ajak kalian semua teman-teman untuk mengembangkan tangan kiri kalian semua teman-teman. Izinkan saya untuk membacakan Sumpah Mahasiswa Indonesia. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa berindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih, sekian dari kami anak-anak Pariwisata Trisakti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang ada di pinggir-pinggir, tolong untuk merapat dan jaga kawannya. Karena kita tahu sore-sore hari kawan-kawan kita tepat di depan pintu gerbang DPR itu diinjak, dipukul, palanya dipentung, ya, ditangkap dan dipenjara pada hari ini. Marah apa enggak? Marah apa enggak? Kesal enggak? Kesel enggak? Ya, tentu kita patut kesal dengan keadaan ini kawan-kawan semua. Kita panggilkan selanjutnya dari kawan-kawan tolak berbagai macam permasalahan selama masa pimpinan Jokowi. Hari ini Jokowi di rebranding dari mana ia berangkat sebagai wajah dari masyarakat kecil, sebagai wajah dari sipil, tapi hari ini ia mempertontonkan bagaimana rasanya kecanduan kekuasaan, bagaimana rasanya mempertahankan keluarganya tetap di dalam istana. Yang hari ini ia juga bangun satu istana baru dengan embel-embel legasi, dengan embel-embel peninggalan pembangunannya.
Satu-satunya legasi yang ditinggalkan oleh Jokowi adalah kerusakan demokrasi. Sepakat kawan-kawan? Maka hari ini kita turun dan mengabarkan bahwa setiap hari ada perlawanan, setiap hari kita sampaikan keluhan, setiap hari kita sampaikan masalah. Dan kita beberapa hari yang lalu berhasil untuk memobilisasikan teman-teman kita, mengosongkan kelas-kelas dan turun ke jalan untuk sampaikan apa yang kita pelajari, bahwa percuma, bahwa sia-sia kita ada di dalam kelas, tetapi di luar sana rakyat ditindas. Mereka keluar, negara keluar, menenteng-nenteng senjata, menghadapkan senjata kepada mahasiswa, menghadapkan senjata kepada masyarakat. Apakah teman-teman terima? Kita hanya ingin berbicara dengan dewan-dewan yang kita pilih, dengan dewan-dewan yang orang tua teman-teman pilih, yang lewat pajak orang tua teman-teman, mereka bisa duduk di sana. Yang lewat pajak teman-teman, mereka beli kasurnya, mereka beli bantalnya, tapi mereka gusur rumah teman-teman. Dan hari ini kita mau bicara sama mereka. Semakin hari, semakin rapat pintu mereka ditutup untuk kita teman-teman. Semakin hari, semakin jauh untuk kita bisa bicara sama mereka kawan-kawan. Dan siapa yang akan menghadapi kita? Rekan-rekan kepolisian ini teman-teman. Ada teman-teman yang takut sama polisi teman-teman. Ada yang takut sama polisi teman-teman. Ada yang mau bicara sama polisi. Kita tidak sama sekali ingin bicara sama teman-teman kepolisian. Maka kami mengecam untuk para pihak kepolisian menjadi pembatas demokrasi antara rakyat dengan dewan-dewannya. Kami tidak takut polisi, meskipun ratusan teman-teman kami dipukul, meskipun ratusan kali darah mahasiswa tercurah demi aspirasi kita. Hari ini kita buktikan bahwa setiap hari kita akan melawan, setiap hari kita akan turun. Kalau harus dipukul setiap hari, kita tetap akan turun setiap hari. Sepakat kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Nah hari ini teman-teman, mari terus disebarkan. Jangan sampai perlawanan, jangan sampai kemarahan ini menghilang teman-teman. Jangan sampai kemarahan ini luntur. Ya, jangan sampai dia dikalahkan dengan pengalihan-pengalihan isu apapun. Tidak ada yang lebih penting dari apa yang mau kita suarakan untuk rakyat. Sepakat kawan-kawan? Aku mau ajak teman-teman semua bernyanyi sedikit lagu yang bisa menggambarkan bagaimana kondisi kita hari ini di Indonesia. Hilang, semakin hilang demokrasi di negeri kami. Mari lawan, marilah lawan, marilah lawan bersama-sama. Sekali lagi teman-teman. Hilang, semakin hilang demokrasi di negeri kami. Mari lawan, marilah lawan, marilah lawan bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Terus suarakan supaya Jokowi tidak bisa turun dengan nyenyak, tidak bisa turun dengan nyaman. Dan dia selalu memikirkan tentang bagaimana nyawa-nyawa yang terampas, bagaimana setiap darah-darah yang tertumpahkan demi demokrasi yang dia coba buat matikan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di wakil presiden, terimanya kalian di wakil presiden. Aku pun yang kakek-kakek enggak. Allahu Akbar. Siap wakaf diri lebih-lebih. Siap. Wahai kepada amal keamanan yang kalian pakai baju kalian dari rakyat Indonesia, aku harapkan humanis kalian. Kalian humanis, aku pun akan humanis. Aku punya slogan, besok mati sekarang mati. Besok mati sekarang mati. Aku siap wakaf diri tepi-tepi agar anak cucuku besok bisa bernarasi lapang tuli pertiwi. Sekali lagi, agar anak-anak negeri bisa bernarasi lapang tuli pertiwi. Kalaulah besok negara ini buat oligarki, habis kita dikasih oligarki. Setuju nggak? Setuju nggak? Allahu Akbar. Saja dan saja, mudah-mudahan kalian sabar. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup buruh. Hidup petani. Baik kawan-kawan.
Terima kasih banyak kawan-kawan. Salut dan bangga, hormat setinggi-tingginya untuk kawan-kawan semua. Kita diberi pelajaran berharga minggu-minggu kemarin terakhir. Apa pelajaran berharganya kawan-kawan? Kita sebagai pemuda mahasiswa mampu mengukurkan dirinya. Itulah yang dulu tidak pernah terjadi. Sehingga apa? Kemenangan kecil pun kita tidak pernah meraihkan begitu. Hal ini perlu kita gerakkan lagi kawan-kawan. Minggu-minggu kemarin adalah bukti bagaimana ketika pemuda mahasiswa mampu keluar dari kampusnya, mampu keluar dari kelasnya, mampu keluar dari menara gadingnya. Akhirnya apa kawan-kawan? Semua masyarakat bergerak. Kedepannya kawan-kawan, semua psikis masyarakat hari ini masih marah terhadap situasi rezim oligarki hari ini kawan-kawan. Artinya apa kawan-kawan? Tugas kita sebagai intelektual, sebagai pemuda mahasiswa bukan sekedar memenangkan undang-undang kecil kawan-kawan. Tugas terbesar kita adalah apa? Bagaimana kita mampu mengadili Jokowi. Kita tidak peduli apa bahasa politiknya, baik soft landing, hard landing, gak peduli bagi kita kawan-kawan. Bagi kita secara anak bangsa, secara pemuda hari adalah apa? Mengadili Jokowi secara hukum. Tugas inilah yang harus kita kerjakan ke depannya. Kita tunggu, kita kerjakan sebaik-baik mungkin. Semua kawan-kawan mahasiswa, baik kawan-kawan yang ada di kampus semua, harapanku edukasi propaganda yang hari ini kita harus tegaskan, naikkan eskalasi gerakannya. Untuk apa kawan-kawan? Mengadili Jokowi. Tugas itu bukan tugas yang sangat mudah kawan-kawan. Mengadili Jokowi sama dengan kita memenangkan demokrasi untuk Indonesia kawan-kawan. Jangan sampai Jokowi lolos dari ini semua kawan-kawan. Hari ini kawan-kawan kita di daerah begitu gerak. Jakarta, Jabodetabek, ayo kita satukan kekuatan kita kawan-kawan. Yang paling berat buat kita saat ini adalah apa? Bagaimana kita menyatukan. Tapi kemarin kita diberikan satu contoh yang baik. Kawan-kawan kita lihat bagaimana Bangladesh bisa bergerak. Hari ini kita pastikan kalau kita bersatu, kita jadikan Indonesia sebagai Bangladesh kedua. Kalau syaratnya kita mampu bersatu, kita jadikan Indonesia Bangladesh kedua kawan-kawan. Itulah kedepannya kawan-kawan. Sehingga apa? Proses hukum mengadili Jokowi dan keluarganya dan kronik-kroniknya harus kita jalankan ke depannya kawan-kawan. Tugas itu memang sangat berat, tapi yakinlah dan teguhlah dan percayalah kita mampu apabila kita bersatu kawan-kawan. Persatuan mahasiswa dengan kelas pekerja, dengan kaum tani atau tokoh guru Indonesia kita, dengan semua perempuan dan semua rakyat miskin kota di berbagai sektor. Itulah buktinya kawan-kawan. Demokrasi kita sangat terancam kawan-kawan. Kita ke depan harus menjalin lagi. Kawan-kawan dari KMNI Jaksel akan siap mengkonsolidasikan kampus-kampus yang ada di Jakarta Selatan kawan-kawan. Kita pastikan bahwasannya tugas kita hari ini berat. Kedepannya kawan-kawan, kita akan berhadapan lagi dengan rezim yang punya track record juga di reformasi, yang punya track record Orde Baru sebagai pembunuh juga kawan-kawan. Kita harus menyiapkan sebaik-baik mungkin kekuatan rakyat yang sebenarnya. Kekuatan rakyat seperti apa yang kita siapkan? Kekuatan rakyat yang memiliki kesadaran. Itulah yang terpenting kawan-kawan. Harapan kita semua untuk kawan-kawan yang ada di sini. Setelah dari sini kita akan masuk September Hitam. Artinya apa? September Hitam sejarah di mana pemuda mahasiswa dibunuh di masa rezim Jokowi. Kita siap turun di September Hitam kawan-kawan. Kita siap turun di September Hitam kawan-kawan. Apakah kawan-kawan siap? Jika kawan-kawan siap, langkah apa yang kita harus siap? Konsolidasi sebesar-besar dari sekarang kawan-kawan. Itu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang
meninggal di reformasi kemarin kawan. Di 2017, 19 dan 20 kemarin kawan-kawan. Sejarah itu kita harus mengingatkan rezim Muhammad Jokowi adalah rezim yang melanggar konstitusi dan juga sekaligus membunuh kawan-kawan. Baik, terima kasih kawan-kawan. Itu orasi politik dari saya. Mengakhiri, mari kita angkat tangan kiri kita kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup buruh, hidup petani, hidup perempuan yang melawan. Merdeka. Terima kasih. Selanjutnya ada kawan-kawan dari Sino, Alam Panjani, silakan.